Baik, Pak. Saya izin mulai ya, Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Pelu yang bertugas sebagai moderator di acara seminar proposal di siang hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama membaca doa agar seminar proposal di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing Utama, yaitu Pak Adiatman Prabowo, MC Psikolog, dan juga para audiens yang sudah hadir dalam Zoom kali ini untuk acara seminar proposal dari Saudari Fatia Salma dan Tias. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, presentasi dari presentator pertama. Yang ketiga, presentasi dari presentator kedua. Yang ketiga, yang keempat, tanya jawab dari hasil presentasi kedua presentator. Yang kelima, feedback dari dosen pembimbing. Dan yang keenam adalah penutup. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada presentator pertama, yaitu Fatia Salma. Dipersilahkan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Body Dissatisfaction pada Mahasiswa. Baik, langsung saja. Masuk pada pendahuluan latar belakang penelitian, yakni penampilan fisik atau tubuh merupakan dasar pertama dan utama untuk seorang mahasiswa. Karena tugas perkembangan seorang mahasiswa yakni peralihan dari masa remaja ke masa dewasa yang terdorong untuk memperhatikan penampilannya, sehingga mereka berkeinginan untuk terlihat menarik di mata orang lain. Kemudian dijelaskan dari Tarik dan Hijaz tahun 2015 menyebutkan bahwa citra tubuh adalah cara individu memandang, berpikir, serta merasakan tentang tubuhnya. Kemudian jika individu tersebut tidak puas dengan citra tubuhnya, maka individu tersebut mengalami yang namanya fenomena body dissatisfaction. Kemudian dijelaskan oleh Grogan tahun 2021 bahwa body dissatisfaction merupakan evaluasi negatif individu terhadap citra tubuhnya. Mereka merasakan ketidaksesuaian kondisi tubuh yang sebenarnya atau kondisi tubuh yang aktual dengan kondisi tubuh yang diinginkannya atau yang diidamkannya. Kemudian berdasarkan penelitian yang ditemukan sebelumnya, eh, pada masa sekarang ini orang-orang sering mengalami gangguan makan seperti membatasi porsi makan dan menjalani diet tanpa kontrol. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Tonga tahun 2021. Kemudian pada masa sekarang ini juga eh, orientasi orang-orang untuk melakukan olahraga itu tidak hanya untuk menjaga kesehatannya, melainkan mereka melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan sampai dengan membentuk tubuh untuk mereka memunculkan kepercayaan diri mereka seperti pada penelitian Tarmizi dan teman-teman tahun 2020 dan Wirananta dan Supriyadi tahun 2015. Kemudian ditemukan juga fenomena bahwa body dissatisfaction ini terjadi pada kalangan dewasa yang menggunakan Instagram. Mereka merasa bahwa tubuh mereka itu kurang menarik dan mereka merasa khawatir dengan berat badannya dan ingin merubah citra dirinya. Nah, itu pada penelitian Najla Zulfiana tahun 2022, Reski dan Hamid 2021, dan Asma Amelia tahun 2019. Kemudian
Latar belakang penelitian selanjutnya berkaitan dengan media sosial. Pada masa teknologi modern sekarang ini, eh, kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari digitalisasi teknologi. Nah, pada masa modern ini, hubungan sosial itu beralih dari interaksi pribadi ke ruang publik, presentasi diri, serta pengungkapan diri semakin banyak terjadi secara online. Itu diutarakan oleh Nancy Bradley dan Feinstein tahun 2018. Nah, melalui media sosial ini, karena maraknya inovasi, jadi orang-orang melakukan membagikan mengenai profil diri mereka, mengunggah konten berbentuk gambar, video, serta teks pada media sosial sebagai kegiatan yang utama dalam salah satu hidupnya. Kemudian dengan hal ini disebutkan bahwa oleh Kramer Song dan Grant tahun 2016 sehingga media sosial itu memberikan banyak kesempatan untuk seseorang itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian dampak dari kemajuan teknologi ini dengan karena mudahnya akses sosial media, maka media sosial ini menjadikan membuat adanya dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Salah satunya dampak negatifnya pada citra tubuh seseorang, sehingga mereka merasakan body dissatisfaction atau ketidakpuasan pada tubuhnya. Kemudian masuk pada tujuan dan manfaat penelitian. Itu ada rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah ada apakah berpengaruh intensitas penggunaan media sosial TikTok ini pada body dissatisfaction yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif dari intensitas penggunaan media sosial TikTok terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Kemudian ada manfaat penelitian. Ditemukan ada dua manfaat penelitian, yakni ada manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis, yakni menjadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan body dissatisfaction dan intensitas penggunaan media sosial TikTok. Kemudian ada manfaat praktis, yakni menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya terkait fenomena body dissatisfaction. Oke, masuk pada pembahasan body dissatisfaction. Dijelaskan oleh Ogden tahun 2011 bahwa body dissatisfaction merupakan perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuh yang dimilikinya dalam hal perasaan dan kognisi negatif mengenai tubuhnya. Kemudian dijelaskan oleh Grogan tahun 2021 bahwa body dissatisfaction itu merupakan evaluasi negatif seseorang terhadap ukuran, bentuk otot atau kekencangan otot, serta berat badan, dan biasanya melibatkan ketidaksesuaian yang dirasakannya antara evaluasi dirinya terhadap tubuhnya dengan tubuh idealnya atau tubuh yang mereka idam-idamkan. Kemudian masuk pada aspek-aspek body dissatisfaction dikemukakan oleh Cash dan Fleming tahun 2002. Ada 5 aspek pada body dissatisfaction ini. Yang pertama ada evaluasi penampilan atau appearance evaluation. Nah, pada appearance evaluation atau evaluasi penampilan ini, seseorang itu mengevaluasi penampilannya secara menyeluruh dengan menilai apakah penampilannya terlihat menarik atau tidak. Kemudian yang kedua ada orientasi penampilan atau appearance orientation. Nah, pada aspek ini, seseorang itu memperhatikan bahwa penampilan dirinya dan mereka itu berusaha untuk meningkatkan penampilan dirinya, penampilan tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada kepuasan terhadap bagian tubuh atau body area satisfaction. Nah, di mana pada aspek ini itu seseorang mengukur kepuasannya dengan menilai bagian tubuh spesifik atau secara keseluruhan penampilannya. Kemudian ada yang keempat ada kecemasan kelebihan berat badan atau overweight preoccupation, yakni di mana seseorang merasakan kecemasan mengenai berat badannya, sehingga mereka melakukan diet atau mengatur atau membatasi pola makan. Kemudian yang kelima ada pengkategorian ukuran tubuh atau self-classified weight. Nah, pada hal ini seseorang itu mengklasifikasikan tubuhnya, apakah saya ini kurus, sangat kurus, gemuk, atau sangat gemuk, seperti itu.
Kemudian masuk pada faktor-faktor, disebutkan ada 3 faktor body dissatisfaction menurut Case dan Progeny tahun 2002, bahwa yang pertama ada jenis kelamin. Baik pria ataupun perempuan dapat mengalami body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap tubuh mereka. Tetapi setiap jenis kelamin, perempuan atau laki-laki itu mempunyai persepsi ideal, tubuh ideal yang mereka miliki. Seperti pada perempuan, misalnya perempuan harus punya tubuh yang kurus, ramping, berkulit putih, atau berkulit mulus seperti itu. Untuk pada laki-laki biasanya pada bentuk otot, kayak harus mempunyai tubuh yang atletis atau berotot kencang dan bertubuh tinggi. Kemudian yang kedua ada hubungan interpersonal. Pada hal ini menjadikan seseorang itu cenderung akan membandingkan dirinya dengan individu lain. Jadi mereka itu sering mengevaluasi citra tubuhnya dengan orang lain di kehidupan sosialnya. Yang ketiga ada media sosial. Nah, pada hal ini itu media sosial banyak menampilkan tampilan visual ideal. Jadi orang-orang biasanya di media sosial itu membagikan foto atau konten yang dia miliki itu yang sempurna. Jadi jarang sekali orang-orang menampilkan foto atau konten yang tidak sempurna. Jadi itu membuat orang membandingkan dirinya gitu. Dan mempengaruhi cara seseorang dalam memandang bagaimana dia berpenampilan. Kemudian masuk pada dampak dari body dissatisfaction dari Case dan Smolak tahun 2011. Ada 3 dampak dari body dissatisfaction ini. Yang pertama ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini di mana seseorang itu mengalami kecemasan dalam bertemu dengan orang lain. Jadi mereka itu berpikiran bahwa kalau dirinya itu menjadi bahan ejekan oleh orang lain. Jadi sehingga mereka itu enggan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada gangguan makan atau anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Yang ketiga ada gangguan body dysmorphic disorder. Baik, masuk pada pembahasan intensitas penggunaan media sosial TikTok. Dijelaskan oleh Aziz tahun 2020 bahwa intensitas penggunaan media sosial adalah kuantitas seseorang dalam memperhatikan dan ketertarikannya pada penggunaan media sosial yang dilihat dari kekuatannya dalam menggunakan media sosial ini. Kemudian dijelaskan juga oleh Sadiyah dan Naskia Rosyadi tahun 2022 bahwa intensitas penggunaan media sosial ini merupakan ukuran perhatian dan keinginan seseorang untuk mengakses media sosial yang digunakannya untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Kemudian pada media sosial TikTok merupakan aplikasi yang menyajikan video serta gambar dengan bermacam-macam latar belakang tujuan pembuatan konten. Nah, pada aplikasi ini juga memungkinkan semua orang untuk menghasilkan konten yang menarik perhatian dan dapat diakses oleh orang lain. Kemudian masuk pada aspek-aspek intensitas penggunaan media sosial. Yang pertama ada perhatian. Nah, pada perhatian ini yakni bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian membuat menjadi nyaman dan memberikan pusat perhatiannya pada hal yang dilakukannya tersebut. Kemudian yang kedua ada penghayatan. Nah, penghayatan di sini maksudnya bagaimana seseorang itu memahami, menghayati, serta menikmati dan menyimpan informasi yang mereka dapat dari menggunakan media sosial tersebut. Kemudian ada durasi, seperti yang kita ketahui, durasi yakni lamanya rentang waktu seseorang dalam melakukan kegiatan menggunakan media sosial ini. Kemudian yang keempat ada frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya pengulangan yang dilakukan individu dalam satu hari gitu, pengulangan berapa kali dia mengakses media sosial dengan secara sadar ataupun tidak sadar. Kemudian masuk pada faktor-faktor intensitas penggunaan media sosial dijelaskan oleh Hasibuan tahun 2019, yakni yang pertama ada emotional coping. Pada emotional coping ini orang-orang menjadikan media sosial sebagai
pengalihan dari rasa kesepian, rasa bosan, rasa stres, atau frustasi. Atau mereka ingin keluar dari dunia nyata dan merasakan dunia sosial yang em, tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian, yang kedua ada memuaskan kebutuhan sosial dan komunikasi interpersonal. Pada hal ini, melalui media sosial, seseorang itu dapat berkomunikasi, menambah teman, melihat kegiatan orang lain, serta menghasilkan rasa memiliki dan pengakuan dari orang lain melewati media sosial. Kemudian masuk pada dampak-dampak intensitas penggunaan media sosial. Yang pertama ada meningkatnya perbandingan sosial. Dijelaskan oleh Fardoli dan teman-teman tahun 2015 bahwa eh, seseorang yang menggunakan media sosial yang intensitas media sosialnya tinggi, mereka akan melakukan perbandingan sosial. Bagaimana sih orang-orang di media sosial itu dan membandingkan dengan dirinya sendiri. Kemudian dapat mendapatkan komentar negatif dan cyberbullying. Dijelaskan oleh Anushi dan teman-teman tahun 2017 bahwa seseorang yang menggunakan media sosial mendapatkan komentar negatif dan mungkin memiliki pengalaman cyberbullying tentang penampilan dirinya sehingga mungkin itu dapat merusak harga dirinya dan menyebabkan body dissatisfaction. Kemudian yang ketiga ada terlalu terpaku pada dunia media sosial. Jadi jika seseorang yang intensitas penggunaan media sosialnya tinggi, mereka terlalu bergelut dengan media sosial. Jadi mereka tidak menggunakan dunia nyata untuk bersosialisasi. Kemudian masuk pada metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan rancangan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan menggunakan pendekatan survey research. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dibutuhkan 200 subjek dan menggunakan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian kriteria subjek yang akan menjadi subjek pada penelitian ini, yakni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Brawijaya. Kemudian di mana mereka memiliki media sosial, TikTok, dan mengakses minimal 3 jam dalam sehari. Kemudian ada variabel dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni ada 2 variabel, yakni variabel bebas dengan variabel intensitas penggunaan media sosial TikTok, menggunakan instrumen intensitas penggunaan media sosial TikTok yang ditemukan oleh Del Barrio tahun 2004 yang telah dimodifikasi oleh Landesi tahun 2016. Kemudian ada variabel terikatnya, variabel Y atau body dissatisfaction yang digunakan dalam variabel ini. Nah, yang menggunakan instrumen The Multidimensional Body Self Relation Questionnaire Appearance Scale atau MBSRQAS yang ditemukan oleh Case dan Prusinski tahun 2002 dan diadaptasi oleh UNTAS tahun 2009. Kemudian masuk pada prosedur dan analisa data. Ada 3 prosedur dalam penelitian ini. Yang pertama ada tahap penelitian, tahap persiapan penelitian. Yang pertama penulis melakukan pencarian fenomena yang terdapat dalam lingkaran komunitas yang dijadikan dasar untuk menentukan topik pada penelitian ini. Kemudian setelah menentukan topik, penulis melakukan studi mendalam dengan mengumpulkan berbagai macam referensi seperti jurnal, berita, serta buku-buku yang buku-buku dan sumber-sumber penelitian sebelumnya yang relate dengan penelitian ini. Kemudian yang ketiga ada menyusun proposal penelitian. Setelah menyusun proposal penelitian dan selanjutnya penulis menemukan instrumen dan mencari instrumen yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dari subjek yang memenuhi kriteria menggunakan Google Form tadi. Terus selanjutnya yang ketiga ada tahap analisis data. Setelah terkumpulnya data, kemudian penulis melakukan analisis data dengan menguji regresi linear sederhana menggunakan software penghitungan statistik
menggunakan SPSS 25.0 eh, pada Windows. Oke. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan dengan MC. Baik, presentasi pertama dari presentator pertama sudah selesai. Selanjutnya kepada presentator kedua, dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitiannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya dengan judul saya, pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Dalam latar belakang, menurut Sakina dan Sumaryanti tahun 2020, bahwa body dissatisfaction atau ketidakpuasan tubuh terkait dengan penilaian merupakan ketidaksesuaian adalah penilaian terhadap tubuh sendiri dengan tubuh ideal yang diinginkannya. Menurut Grogan tahun 2017, body dissatisfaction dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penting penyebab body dissatisfaction ialah seperti faktor budaya, faktor media sosial, faktor usia, faktor kelas sosial, dan hubungan interpersonal. Body dissatisfaction sendiri merupakan proses internal, namun bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat berdampak pada bagaimana seseorang melihat dan merasa terkait penampilan mereka. Contohnya pengaruh eksternal seperti dari paparan media sosial. Kemudian, intensitas penggunaan media sosial sendiri merupakan tingkat kedalaman dan kekuatan sikap dalam menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas media sosial dengan memperlihatkan durasi, waktu, dan frekuensi penggunaannya. Tingkatan di sini menggambarkan seberapa seringnya seseorang menggunakan media sosial, baik digunakan untuk bertukar informasi maupun membuat dan mengakses konten yang disajikannya. Sedangkan menurut Hidayatun tahun 2015 mendefinisikan intensitas bahwa penggunaan media sosial berdasarkan tinjauan kuantitatif. Intensitas penggunaan media sosial ini berdasarkan kualitas, yaitu sebuah bentuk perhatian dan ketertarikan yang dilakukan seseorang dalam menggunakan media sosial serta melibatkan perasaan emosional, di mana di dalamnya terdapat minat dan penghayatan yang timbul ketika mengakses media sosial seseorang. Sedangkan berdasarkan kuantitas, intensitas, atau banyaknya kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dari frekuensi dan durasinya. Kemudian platform Instagram sendiri gunakan untuk berbagi foto, video, dan cerita yang dapat diedit dengan menerapkan filter atau alat kreatif lainnya sebelum mereka memposting di akun mereka tersebut berdasarkan Fardoli dan teman-teman tahun 2018. Di aplikasi Instagram sendiri, pengguna tidak hanya berinteraksi dengan teman sebayanya, tetapi juga dapat mengikuti selebriti dan influencer media sosial lainnya, menurut Fardoli dan teman-teman tahun 2017. Kemudian terdapat 3 fenomena. Yang pertama, berdasarkan penelitian Sefrina et al. Tahun 2018, sebanyak 73,3% perempuan merasa tidak puas terhadap bentuk tubuhnya dan 26,7% sisanya ialah laki-laki. Akibat ketidakpuasan tubuh tersebut, tak jarang beberapa dari mereka melakukan berbagai usaha untuk mencapai tubuh yang ideal, namun dengan cara yang salah, seperti diet yang ekstrim dan olahraga yang berlebihan. Kemudian, berdasarkan WHO, individu mengalami body dissatisfaction akan mengubah bentuk tubuh mereka dan merawat tubuh mereka agar terlihat lebih menarik dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebanyakan wanita yang mengalami body dissatisfaction akan mengubah tubuh bentuk mereka seperti bentuk tubuh wajah, bentuk tubuh, bentuk wajah, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya.
Nah, menurut Chua dan Chang, menemukan bahwa untuk menyenangkan pengikutnya atau followersnya, pengguna media sosial cenderung menyesuaikan ekspektasi dan preferensi mereka dengan menampilkan versi diri mereka yang selektif. Untuk di kalangan perempuan sendiri, seseorang sebagian besar berfokus pada aspek fisik dan kecantikannya. Alasan utama di balik itu, keinginannya adalah untuk mendapatkan perhatian atas postingannya, terutama dari teman sebayanya. Kemudian terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini di mana dirumuskan bahwa bagaimana pengaruh intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Untuk manfaat penelitian, diharapkan memberikan pengetahuan baru dan memberikan wawasan serta manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, landasan teori terdapat variabel Y. Menurut Cass and Brzezinski tahun 2002 menyatakan bahwa body dissatisfaction merupakan evaluasi negatif dan emosi yang tidak menyenangkan terhadap tubuh seseorang yang sering dipicu oleh standar kecantikan yang tidak realistis yang diinternalisasi dari media dan masyarakat. Menurut individu, ketidakpuasan tubuh tidak hanya mencerminkan ketidaksenangan terhadap berat badan atau bentuk tubuh, tetapi juga dapat meliputi ketidakpuasan terhadap aspek spesifik seperti kulit, rambut, atau fitur wajah. Seseorang menambahkan bahwa ketidakpuasan tubuh sering dikaitkan dengan penurunan harga diri dan kesejahteraan psikologis. Kemudian terdapat aspek-aspek menurut Cash dan Brzezinski tahun 2002. Yang pertama terdapat evaluasi penampilan, yang kedua orientasi penampilan, yang ketiga kecemasan terhadap kegemukan, yang keempat pengkategorian berat badan, yang dan terakhir kepuasan terhadap bagian tubuh. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi body dissatisfaction ialah media massa. Menurut Yunus tahun 2015 mengungkapkan bahwasannya media massa terbagi dari dua, yakni media elektronik, cetak, serta juga online. Yang kedua, media online merupakan bentuk media berbasis komputer dan internet yang meliputi website, portal berita, radio online, televisi online, dan media sosial. Kemudian untuk variabel X, menurut Del Barrio tahun 2004, intensitas merupakan jumlah banyak kegiatan yang dilakukan dan dapat dilihat dari frekuensi, durasi, perhatian, dan penghayatannya. Sedangkan menurut Boyd and Allison, mendefinisikan media sosial sebagai platform online yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-publik, serta mengelola daftar kontak yang mereka akses dan interaksi. Dalam konteks aplikasi Instagram ini, berarti pengguna membuat akun dengan informasi pribadi yang bisa diakses oleh orang lain, membagikan konten visual seperti foto dan video, serta membangun jaringan sosial melalui fitur pengikut dan mengikuti. Kemudian terdapat aspek-aspek menurut Del Barrio sendiri tahun 2004. Yang pertama, terdapat perhatian. Yang kedua ada penghayatan. Yang ketiga durasi. Dan yang keempat terdapat frekuensi. Kemudian terdapat faktor intensitas pengguna Instagram sendiri menurut Nasir dan Muhid tahun 2011. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua faktor lingkungan sosial, dan yang ketiga faktor psikologis. Dinamika hubungan sendiri, intensitas penggunaan media sosial Instagram memiliki pengaruh signifikan terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Dengan waktu yang dihabiskan secara konsisten untuk mengakses dan berinteraksi di Instagram, mahasiswa cenderung terpapar pada konten visual yang mempromosikan standar kecantikan tersebut. Paparan yang terus-menerus ini dapat memperkuat persepsi negatif terhadap tubuh mereka sendiri, terutama jika penampilan mereka tidak sesuai dengan standar kecantikan yang dominan di media sosial tersebut. Pengguna Instagram secara intensif dapat membuat mahasiswa lebih sadar akan menampilkan fisik mereka sendiri. Mahasiswa yang sering menghabiskan waktu di Instagram lebih cenderung untuk memperhatikan detail-detail tubuh mereka dan merasa tidak puas jika tubuh mereka tidak terlihat seperti apa yang mereka lihat di media sosial. Kecenderungan ini dapat menyebabkan body dissatisfaction karena mereka merasa bahwa tubuh mereka tidak memenuhi ekspektasi yang dibentuk oleh konten-konten di aplikasi Instagram.
Secara keseluruhan, intensitas penggunaan media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi body dissatisfaction pada mahasiswa. Penggunaan yang terus-menerus dari paparan tersebut, konten visual yang ideal dan tidak realistis dapat memperkuat persepsi negatif tentang tubuh mereka sendiri, mengurangi rasa percaya diri, dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap penampilan fisik mereka. Dengan memahami dampak ini, mahasiswa dapat lebih bijaksana dalam mengelola waktu mereka di media sosial dan lebih kritis terhadap konten yang mereka konsumsinya. Kemudian, metode penelitian, rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Untuk subjek penelitian, penelitian ini menggunakan subjek dengan kriteria mahasiswa atau mahasiswi kuliah di Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian memiliki akun media sosial Instagram yang mengakses Instagram minimal 3 jam dalam sehari. Dan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah minimal 100 subjek. Untuk instrumen penelitian, variabel Y atau variabel body dissatisfaction, skala yang digunakan dari Cash dan Prusinski tahun 2002 yang telah diadaptasi oleh Untas dan kawan-kawannya tahun 2009 dan memiliki 19 item. Untuk variabel X, variabel intensitas media sosial, skala yang digunakan dari Del Barrio tahun 2004 yang telah diadaptasi oleh Landesi tahun 2016 dan memiliki 37 item. Selanjutnya, prosedur dan analisis data. Tahap yang pertama yaitu persiapan, mencari dan membaca literatur untuk menemukan fenomena, menggali permasalahan, merancang desain penelitian, dan mempersiapkan alat ukur yang akan digunakannya. Yang kedua, pengumpulan data, menyebarkan skala kepada subjek. Penyebaran skala dilakukan secara online, yaitu melalui Google Form. Dan tahap yang terakhir yaitu analisis data, menggunakan analisis korelasi melalui software SPSS yang bertujuan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh variabel intensitas penggunaan media sosial Instagram terhadap body dissatisfaction pada mahasiswa. Hal ini berdasarkan data yang telah didapatkannya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Presentasi dari presentator pertama dan presentator kedua telah selesai. Maka selanjutnya kepada para audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan, kritik maupun saran dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan. Ayo, silakan. Masa nggak ada yang tanya? 19 orang loh. Halo, ya, permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatullah Isti Aziz. Saya izin bertanya untuk Mbak Tias. Pertanyaan saya cuman mengapa menggunakan teori Cash and Prusinski, terus kenapa tidak menggunakan teori yang lainnya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya catat. Terima kasih atas pertanyaannya, Iza. Ya, baik, izin bertanya untuk pertanyaan yang akan saya beri.
kan saya ingin tanyakan kepada Fatia Salma. Di sini saya ingin menanyakan dari hasil seminar proposal yang sudah dipresentasikan tadi, saya ingin menanyakan apakah ada alasan kenapa memilih sosial media TikTok? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ajmala. Saya tampung dulu pertanyaannya, nanti akan saya jawab di kesempatan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fareza Arsyal Kausar. Saya izin bertanya ke Mbak Rahmadani Cahyani Tias. Pertanyaan cukup simpel, yaitu terkait intervensi dan penanganan apa saja untuk mengatasi ketidakpuasan Silakan terhadap Fareza, diri. apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Halo? Sudah terdengar? Oke, baik. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Fareza Arsyal Kausar. Saya izin bertanya ke Mbak Ramadhani Cahyani Tias. Pertanyaan cukup simpel, yaitu terkait intervensi dan penanganan apa saja untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap diri atau body dissatisfaction. Kira-kira bisa diberikan solusi atau penanganan apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Reza. Dan saya jawab. Untuk pertanyaannya kita batasi di setiap presentator adalah 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Baik, izin bertanya untuk Mbak Fatia. Tadi subjeknya disebutkan ada 200 subjek. Nah, boleh dijelaskan lagi 200 subjek itu didapatkan dari mana gitu? Baik, terima kasih Mbak Lisa. Saya tampung dulu pertanyaannya. Baik, kepada presentator apabila sudah dapat menjawab, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Iza, mengapa menggunakan teori Case-Brudzinski, kenapa tidak menggunakan teori yang lain? Karena teori Case-Brudzinski ini memiliki relevansi yang kuat dengan topik yang kita teliti. Lalu, penelitian ini berfokus pada persepsi tubuh atau kepuasan tubuh seperti penampilan fisik, sehingga teori-teori ini terbukti sangat relevan yang akan mengkaji aspek-aspek kita. Iya, makasih Mbak. Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ajmala ya. Tadi pertanyaannya kenapa pada penelitian ini memilih media sosial TikTok gitu.
Oke, saya akan menjawab. Kak, seperti yang sudah kita ketahui pada platform TikTok ini tersedia ada fitur filter atau fitur edit yang membuat citra seseorang itu menjadi berbeda dengan yang aslinya. Hal ini itu menjadikan orang-orang menjadikan ini itu sebagai standar gitu. Oh, orang yang di TikTok itu uh, citra tubuhnya bagus, jadi mereka ingin juga memiliki citra tubuh yang sempurna seperti yang mereka lihat di dalam fitur TikTok itu. Begitu, Mbak Ajmala, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Fatia. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ajmala. Kalau selain teknis ada nggak ya alasannya? Tadi kan yang TikTok itu alasannya teknis ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya dari Mas Reza. Ada yang ngomong. Kenapa solusi merasa kurang? Uh, Sepertinya kamu harus meningkatkan kontrol diri serta pikiranmu biar menciptakan hal-hal yang positif. Kemudian kamu harus membuat untuk self love dengan mencintai dirimu sendiri biar tidak terpengaruh orang lain serta mengontrol media sosial agar tidak membandingkan dirimu dengan diri orang lain. Seperti itu. Mas Reza, bagaimana? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Kalau alasan yang TikTok tadi selain teknis ada nggak ya? Gimana, Pak? Jadi Maaf. selain selain kan tadi katanya alasannya karena TikTok bisa dirubah gitu ya. Bisa difilter kan? Iya, Pak. Nah, itu kan teknis. Nah, kira-kira maksud saya oke deh teknis itu memang bisa ya, tetapi maksud saya kaitannya dengan TikTok sendiri itu kan tidak hanya sebatas filter aja kan, tetapi kan banyak di situ. Nah, kira-kira apa penjelasan yang lebih lebih konkret, lebih ilmiah lagi? Artinya ilmiah itu kaitannya dengan oke deh di filter itu kan membuat kulit menjadi putih gitu ya misalnya. Oke lah memang, tapi kan nggak ada filter menjadi kurus ada nggak? Ya oke deh, tapi ya oke deh itu bisa ya. Tapi mungkin ada nggak konteks yang lain gitu ya selain teknis selain teknisnya dari TikTok itu sendiri gitu. Mungkin terkait dengan apa? Nah, ciri khas gitu. Setiap sosial media itu pasti punya apa ya? Punya ciri khas lah gitu ya. Kalau TikTok ciri khasnya apa? Kalau Instagram ciri khasnya apa? Kita kan kebetulan membandingkan dua itu aja gitu ya. Sehingga mohon nanti kalau dijelaskan di latar belakang tuh jangan hanya sekedar teknis tetapi coba hal-hal yang lain yang sekiranya itu sangat relevan dengan judulnya gitu ya Mbak ya. Baik, Pak. Bagus Baik, Pak. pertanyaannya. Ayo yang lain, ada yang sudah sarjana ini sudah dilulus nggak apa-apa, mumpung ini diuji nggak apa-apa, ditanya-tanya pas pertanyaannya pas ujian itu ditanyakan di sini nggak apa-apa, nah, biar belajar juga. Sebelumnya saya belum
menjawab pertanyaan dari Mbak Tarisa. Tadi pertanyaannya, kenapa saya menentukan subjeknya 200 gitu ya Mbak Tarisa? Nah, saya mau menjawab, saya menemukan dalam bukunya Sugiono dijelaskan oleh Roscoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian itu berkisar antara 30 sampai 500 partisipan. Saya mengambil 200 karena sudah masuk dalam em, sampel yang layak yang disebutkan oleh Roscoe itu. Jadi saya mengambil tengah-tengah dari eh, angka yang sudah ditentukan tersebut. Seperti itu, Mas Haris. Terima kasih atas jawabannya. Baik, semua pertanyaannya sudah dijawab. Karena pertanyaannya sudah dijawab semuanya, maka sesi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya untuk Bapak dosen pembimbing Pak Diatman Prabowo dipersilahkan untuk memberikan feedback kepada kedua mahasiswa. Oke, oke. Buat ini ya, dua peneliti ini, karena ini penelitiannya juga masih tergolong baru ya, artinya belum banyak yang meliti tentang sosial media. Jadi tantangannya di situ nanti ya, tantangannya di situ bagaimana kaitannya sosial media ini, bagaimana peran sosial media ini dikaitkan dengan variabelmu gitu ya, walaupun di situ intensitas kan, intensitas penggunaan sosial media. Nah, logikanya semakin sering orang itu menggunakan sosial media, khususnya TikTok atau Instagram, maka orang itu akan, nah itu dinamikanya gimana gitu. Maksud saya dinamika itu mohon bisa ditemukan sebuah konsep apa gitu ya, persepsi atau apa yang sekiranya nanti kaitannya dengan body dysmorphism itu gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar pokok karena dia semakin sering dia ini ya, tapi gimana secara teoritis, nah gitu. Nah itu yang mohon nanti peneliti mengkaitkan, terutama di ini ya, di latar belakang, setelah latar belakang hubungan dua variabel itu. Nah itu biasanya lemah di situ mahasiswa ini. Jadi memang nggak gampang ya, memang nggak gampang mencari teori dasar, karena semua yang akan kita lakukan nanti kan harus ada dasarnya, artinya harus ilmiah kan, nggak boleh hanya pemikiran pembimbingnya atau pemikiran Anda sendiri gitu kan. Nah itu kan juga harus dibuktikan dengan bukti-bukti. Nah paling gampang adalah kita melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya. Coba deh kalau saya bilang tuh shopping jurnal atau cari jurnal kira-kira yang ada kaitannya, pokoknya jurnal yang ada kaitan dengan sosial media misalnya. Nah itu apa gitu. Nah dari situ kan nanti bisa menjadi kuat kan penelitian ini, bahwa efek dari sosial media itu luar biasa gitu ya. Ini bukti-bukti yang lain. Nah kalau penelitian ini kan sebenarnya untuk melihat itu di sisi yang lainnya gitu. Jadi dua variabel itu pada akhirnya menjadi kuat ketika dihubungkan. Begitu ya, apalagi ini kalian mau ngomong pengaruh loh ya. Kalau pengaruh ya, walaupun ini bukan eksperimen ya, tetapi kalau ngomong pengaruh itu kan sudah mempengaruhi gitu kan. Kalau hubungan sih timbal balik gitu kan. Bisa saling memberikan efek gitu. Hubungan timbal balik antara variabel itu masih bisa tertukar atau bisa bolak-balik gitu. Tapi kalau pengaruh kan nggak mungkin. Nggak mungkin faktor yang dipengaruhi menjadi mempengaruhi kan, nggak mungkin. Kalau sampai ada konsep seperti itu ya berarti salah penelitiannya, konsep dari awalnya salah. Nah daripada daripada gak arahnya ke sana dan Anda nggak punya bukti yang kuat akan variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu, maka mumpung masih ada waktu setelah sempro ini belum selesai ya, jangan lari. Biasanya setelah sempro selesai dianggap selesai gitu, udah lama nggak bimbingan lagi lah. Nanti setelah mau ujian kurang seminggu nyari-nyari saya lah ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Mohon setelah sempro tetap anggap aja belum selesai, sama terus berjalan. Dan itu tadi PR-nya adalah mencari
dua variabel. Sambil jalan ambil data enggak apa-apa, tetapi saya berharapnya ketika di ujian itu sudah clear gitu. Gitu ya, dua bimbingan saya ini, semoga berdua ini nggak hilang lagi. Sudah saya beri teman gitu kan, kemarin satu-satu kan, nah sekarang berdua. Kalau bisa semakin romantis berdua ini gitu ya, berdua terus mencari saya gitu kan, enak gitu ya daripada sendirian gitu. Oke gitu ya, saya tunggu bimbingan-bimbingan berikutnya. Semoga lancar, dan mohon nanti persyaratan-persyaratan saya nggak tahu ya, mohon diikuti lah persyaratan-persyaratannya. Kalau memang ditanya lo kok nge-zoom lagi gitu ya misalnya, ya karena alasan aja mahasiswanya memang kan ini libur kan, jadi nggak ada mahasiswa gitu. Daripada nggak jalan nunggu, masa ada yang nunggu liburan kan, ya nggak apa-apa lah online gitu. Yang penting bukti-buktinya itu saya nggak tahu, ini tolong di screenshoti atau bukti apa tanda tangan, kalau memang butuh tanda tangan kehadiran saya nggak tahu gimana itu ya, mohon ditanyakan sendiri di TU. Kalau saya nggak usah tanda tangan nggak apa-apa kan, bisa ketemu saya. Oke itu aja ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Adi atas feedback yang telah diberikan kepada dua presentator di siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para presentator maupun para audiens yang telah hadir di Zoom kali ini. Acara seminar proposal skripsi sudah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya. Sekian acara seminar proposal di siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Adiatman selaku dosen pembimbing yang sudah hadir dan juga para audiens semuanya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Selamat ya. ya, selamat Fatia. Semangat yang lainnya.